Jika kamu ingin memahami keris pusaka secara utuh, maka memahami ricikan keris dalam sebuah bilah keris itu wajib hukumnya. Kita akan membahasnya dalam video ini. Halo Sobat Keris dari Nol. Kamu pernah dengar istilah ricikan dalam dunia keris? Nah, kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang ricikan. Mulai dari pengertian, bagian-bagian, fungsi, hingga makna filosofisnya. Ricikan adalah salah satu kunci untuk memahami keindahan dan kedalaman makna pusaka keris Jawa. Yuk, kita mulai perjalanan mengenal bagian-bagian detail ini yang bikin setiap keris menjadi unik. Ricikan adalah istilah untuk bagian sekaligus bentuk penghias bilah keris. Kata ricikan berasal dari bahasa Jawa ricik, yang berarti membagi atau memerinci. Jadi ricikan bermakna perincian, yaitu detail ornamen atau bagian-bagian kecil yang membedakan satu keris dengan keris lain. Meskipun mungkin dapur atau bentuk utamanya sama. Setiap keris mulai dari tangkai hingga ujung bilah punya ricikan yang bisa sangat beragam. Ricikan inilah yang membuat keris bukan sekedar senjata, tapi juga karya seni penuh makna dan filosofi. Kita mulai dari bagian paling bawah, yaitu pesi. Pesi adalah tangkai bilah keris yang nantinya masuk ke dalam hulu atau pegangan. Panjang pesi biasanya sekitar 6 hingga 7 cm. Meski kelihatannya sederhana, pesi punya banyak variasi bentuk dan makna. Pesi gilik ajeg. Bentuknya silindris, garis tengahnya 6 hingga 7 mm. Banyak ditemukan pada keris muda atau keris nom-noman. Pesi gilik mucuk. Mirip gilik ajeg, tapi makin ke ujung, diameternya makin kecil. Umumnya ada pada keris tua, terutama Tangguh Majapahit dan Mataram. Pesi rodo gepeng. Bentuknya mirip gilik ajeg, tapi penampangnya elips, bukan bulat. Pesi puntiran. Hampir seperti gilik mucuk, tapi sekitar 3 hingga 4 cm menjelang ujungnya, batangnya dipuntir. Pesi tindian. Ujungnya dipipihkan lalu dilubangi. Di dunia keris Jawa, pesi tindian sering dianggap keris buatan Joko Suro. Pesi tapak jalak. Ujungnya diberi 2 guratan bersilang seperti tanda plus. Biasanya diisi emas atau perak. Konon pesi model ini punya tuah tertentu. Pesi bukan cuma soal teknik, tapi juga punya filosofi tersendiri. Misalnya pesi tapak jalak melambangkan keberuntungan dan perlindungan. Naik sedikit ke atas, kita akan sampai pada gonjo, yaitu bagian alas atau dasar bilah keris. Gonjo posisinya seperti ganjal di bawah bilah dan punya banyak variasi bentuk, baik dilihat dari samping maupun dari atas. Bentuk gonjo dari samping, ada sepit frontal, ada wilut, ada dungkul, ada kelap lintah, dan ada sepang. Bentuk gonjo dari atas, ada nguceng mati, ada nyepit rontal, ada nyirah cecak, ada nyirah tekek, dan ada nyangkem kodok. Pada batang gonjo ada juga rician seperti sirah cecak, bentuknya seperti kepala cecak di ujung gonjo. Ada juga gulu melet atau gulu cecak, atau leher cecak. Kemudian ada weteng cecak atau perut cecak. Kemudian ada juga kepel urang, bentuknya seperti capit udang. Lalu ada juga kanyut atau buntut mimi yang berbentuk seperti ekor ikan mimi. Selain itu ada ornamen tambahan seperti gereneng, yaitu motif di ujung gonjo, bisa berupa tingil, rangkep, motot, panjang, dan lain-lain. Lalu ripandan, rondo, tingil adalah motif-motif kecil yang memperindah gonjo.
Lalu ada juga wuwungan, yaitu permukaan gonjo yang tetap terlihat saat keris disarungkan. Selanjutnya ada omah-omahan atau lubang gonjo yang ditembus besi. Gonjo bukan cuma penyeimbang, tapi juga punya filosofi. Misalnya sirah cecak melambangkan kehati-hatian, gerendeng sebagai simbol kekuatan spiritual. Bagian pangkal bilah atau sorsoran adalah tempat berkumpulnya banyak ricikan penting. Di sini kamu bisa menemukan pecetan atau belumbangan, yaitu lekuan kecil di pangkal bilah, melambangkan kerendahan hati. Kemudian ada bawang sebungkul atau genuan, tonjolan mirip bawang, simbol kemakmuran. Lalu ada gandik, bagian menonjol di pangkal bilah dengan banyak variasi, seperti ada gandik lugas, ada gandik lugas panjang, ada pula gandik laler menging, lalu gandik panji penganten, kemudian gandik kembar, lalu gandik kikik, dan gandik singo barong. Jika bukan gandik lugas, biasanya ada ornamen seperti lambe gajah atau telalih gajah. Tonjolan mirip bibir gajah, simbol kekuatan dan keteguhan. Lalu ada jalen atau ilat boyo. Tonjolan mirip lidah buaya, simbol kewaspadaan. Kemudian ada kembang kacang atau telalih gajah, yaitu ornamen berbentuk kacang, sering dihias dengan prain dan jenggot. Variasinya antara lain bungkem, pogok, ngukubimo, dan ngecambah. Lalu ada tikel alis, yaitu garis melintang seperti alis dengan banyak variasi. Ada jugak, ada cekak, rangkep, nerajang gandik, nggagang terong, nggagang pohung, demes belumbangan, demes sekar kacang meloncok belumbangan, dan wiar lajeng kruwingan. Rician lain di sorsoran. Ada sogokan ngajeng atau ngarep atau depan. Lekuan memanjang di depan bilah. Lalu ada sogokan wingking atau mburi atau belakang, yaitu lekuan di belakang bilah. Dan ada janur atau sodo, yaitu garis lurus seperti daun kelapa. Ada juga puyuhan atau bebel, yaitu ornamen kecil seperti burung puyuh. Selanjutnya ada serawean atau motif garis-garis kecil. Dan ada juga pidaan atau lekuan kecil seperti anak tangga. Kemudian ada lagi tungkaan, yaitu bagian menonjol di pangkal bilah. Kemudian ada wadidang atau ornamen kecil di sekitar gandik. Dan ada juga pudak sategal, yaitu ornamen mirip daun pandan, bisa depan belakang. Masih ada lagi gandu, tonjolan kecil di dekat gandik. Kemudian ada rondo nunut, yaitu ornamen seperti daun yang menempel. Setiap ricikan di bagian ini punya makna dan fungsi, baik teknis maupun simbolis. Misalnya sogokan memudahkan proses penempaan, sekaligus jadi simbol ketajaman pikiran. Bagian tengah atau awa-awaan adalah tubuh utama keris. Di sini ada beberapa ricikan penting. Ada odo-odo atau dodo, yaitu tonjolan memanjang di tengah bilah seperti tulang punggung. Variasinya antara lain geger sapi atau kruwingan atau gusen. Kemudian ada geger welut. Kemudian ngelimpo, ada ngelempeng, kruwingan atau pelunturan. Ada gula milir, ada gusen, kemudian lis-lisan, ada batirah-tirah atau landep, kemudian ada ucu-ucu, kemudian ada lengkeh. Odo-odo berfungsi memperkuat bilah dan menambah keindahan visual. Filosofinya, odo-odo adalah simbol keteguhan dan prinsip hidup. Pucuk keris juga punya banyak bentuk, antara lain. Pertama ada gabah kopong,
lalu Buntut Tumo, lalu Ngutup, kemudian Nyujen, lalu Nugi Pinetet, kemudian Ngumyang. Setiap bentuk pucuk punya makna tersendiri. Misalnya Ngutup atau kuncup bunga, melambangkan harapan dan potensi. Buntut Tumo atau ekor kutu sebagai simbol kelincahan. Kenapa rician begitu penting? Karena rician adalah kunci untuk mengidentifikasi dapur atau model keris, menilai kualitas empu, dan memahami filosofi di balik sebilah pusaka. Dua keris dengan dapur sama bisa punya nilai sangat berbeda karena perbedaan rician. Rician juga jadi ciri khas empu tertentu. Misalnya, empu dari Mataram dikenal dengan rician sogokan panjang dan kembang kacang yang besar. Sedangkan empu Madura suka menonjolkan gereneng dan lambe gajah. Selain itu, rician juga jadi penentu nilai estetika dan spiritual keris. Semakin lengkap dan indah ricikannya, biasanya semakin tinggi pula nilai keris tersebut, baik secara seni maupun sebagai pusaka. Jadi itulah sekilas tentang ricikan keris, mulai dari pengertian, bagian-bagian, fungsi, hingga filosofi di balik ornamen pusaka Jawa ini. Setiap rician bukan cuma soal teknik atau hiasan, tapi juga penuh dengan makna, harapan, dan nilai spiritual. Sebagai generasi muda, kita harus terus belajar, menghargai dan melestarikan keris. Bukan cuma sebagai benda pusaka, tapi juga sebagai warisan budaya dan filosofi hidup kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini. Tulis juga di kolom komentar ricikan atau bagian keris mana lagi yang ingin kamu bahas di episode berikutnya. Salam budaya, salam pusaka Nusantara, selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.